Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di channel Pintu Ajaib. Oke, hari ini saya akan sharing tutorial bagaimana menggunakan timelapse. Di sini timelapse yang saya eh, gunakan adalah dari action cam. Kebetulan action cam yang saya pakai adalah Yicam Inter. Kenapa saya membahas mengenai timelapse? Karena mungkin banyak orang yang belum paham tata cara menggunakan fitur timelapse. Di sini di kamera action cam Yicam ini timelapse itu ada beberapa macam mode. Jadi ada timelapse yang dia langsung outputnya itu menjadi video. Ada juga timelapse yang outputnya tetap berupa foto. Jadi banyak foto. Nah, kenapa kita menggunakan timelapse? Timelapse itu digunakan ketika kita akan mengabadikan sebuah momen atau suasana dengan durasi yang panjang. Nah, dengan durasi yang panjang itu, kalau kita menggunakan timelapse, itu pertama kelebihannya data atau jumlah kapasitas yang digunakan itu cuma sedikit, beda dibandingkan ketika kita merekam durasi yang sama dengan menggunakan video. Itu data yang kita simpan akan jauh lebih besar. Oke. Kemudian berikutnya timelapse ini kita bisa atur jeda waktunya. Jadi mau 0,5 detik, 1 detik, sampai kalau nggak salah sekitar berapa ya, 60 detik. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti masing-masing ada fungsinya sendiri. Kapan kita harus pakai 0,5, kapan kita harus memakai 5 detik. Nah, ketika momennya itu terjadi perubahan gerakan yang cukup lama, kita menggunakan jeda yang lama juga. Tapi kalau perubahannya itu begitu cepat, kita menggunakan jeda yang sedikit. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih cara saya mengambil timelapse di aplikasi Yicam-nya. Nah, jadi nanti kalian bisa tahu bagaimana cara mengambil timelapse menggunakan kamera Yicam Inter. Oke, simak saja videonya berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pintu Ajaib. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Yicam. Di sini saya ubah di mode timelapse dan itu ada warna hijau adalah indikator dari yang pertama itu menunjukkan jeda timelapse dari 0,5 sampai 60 detik. Yang kedua itu adalah panjang timelapse dari unlimited sampai 120 menit, dan ini adalah proses pembuatan timelapse. Ini durasinya sangat panjang sekali biasanya, maka saya percepat saja proses pembuatan timelapse-nya, dan ini adalah hasilnya dari proses tadi. Nah, ini hasil jadinya. Proses pembuatan timelapse langsung berupa output file video. Ini saya ulang lagi. Jadi ini kita lihat pengaturan kameranya. Saya buat agak ke bawah biar terlihat. Nah, ini
panjangnya ini yang kedua ini adalah unlimited sampai 120 menit, dan ini indikator yang menunjukkan proses timelapse sedang berjalan. Jadi proses pembuatan timelapse itu dilakukan melalui aplikasi ya, karena di ActionCam YCam ini tidak ada menu layar LCD-nya. Jadi kita mengaturnya harus melalui aplikasi YCam tersebut, dan ini hasilnya dengan durasi 0,5 detik seperti ini ya guys hasilnya. Jadi semua timelapse yang di YCam ini diatur melalui aplikasi YCam, dan ini juga saya menggunakan timelapse dengan jeda 0,5 detik, dimana pada proses editingnya saya mengurangi kecepatan menjadi 0,5, jadi agak diperlambat lagi di editing supaya hasilnya itu mirip seperti pengambilan video biasa, namun cuman membutuhkan kapasitas penyimpanan memori yang lebih sedikit jika dibandingkan saya merekam momen ini dengan video full, karena ini ketika saya hitung dengan waktu, durasinya dari rumah saya ke lokasi itu kurang lebih sekitar 30 menit lebih. Nah, ketika dibuat timelapse jadinya itu cuman sekitar 2 menit. Nah, tapi setelah di editing 2 menit tersebut saya bikin lebih lambat. Nah, itu menjadi sekitar 6 menit. Nah, ini hasilnya setelah video timelapse tersebut saya buat lebih lambat 0,25 detik. Ini adalah situasi di Bundaran Medaeng, di mana saya berbelok menunggu lampu merah menyala menjadi hijau. Jadi tampilan atau hasil dari timelapse ini kalau diputar secara normal itu hasilnya terlalu cepat, karena timelapse ini digunakan ketika saya merekam adegan yang berjalan. Beda kasus jika action cam-nya itu di set pada posisi diam, tidak bergerak seperti momen seperti ini. Jadi penggunaan timelapse itu akan mempunyai studi kasus yang berbeda-beda. Jadi kita mesti paham bagaimana cara menggunakan timelapse itu dengan baik, dengan mengatur jeda waktu yang kita inginkan itu berapa, kemudian durasi timelapse yang kita mau itu apakah diset secara manual atau diset secara unlimited. Nah, kalau yang di video saya ini saya set unlimited, karena saya belum tahu berapa lama saya butuh waktu untuk merekam momen ini.
Tapi ketika momen ini diambil, nah itu aplikasi Yicam saya di HP itu tersambung dengan WiFi di Action Cam. Jadi HP saya taruh di tas di samping saya. Jadi selama perjalanan ini HP dan Yicam ini terkoneksi melalui wireless atau WiFi. Seperti itu guys. Jadi timelapse ini tidak bisa dibuat langsung dari Action Cam Yicam-nya, tetapi harus melalui aplikasi yang disediakan oleh Yicam tersebut guys. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Dan ini videonya saya buat tidak ada editing pada warna, jadi warnanya seperti aslinya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah sudut kamera itu sendiri, karena kalau kita tidak pas mengaturnya maka akan terlihat spion seperti itu guys. Jadi saya ingin di sini clear. Jadi sebelum berangkat itu sudut kameranya saya atur sedemikian rupa supaya posisinya bagus dan tidak ada frame dari sepeda saya, karena itu buat saya kadang-kadang sedikit mengganggu, jadi saya tidak perlu memasukkannya ke dalam video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, terima kasih banyak.